Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatilatil ini. New normal ini itu bisa membuat belangsak kita semua, para pengusaha itu. Karena apa? Tapi kalau kita tidak tahu caranya, kita bisa mengurangi belangsaknya kita itu dengan beberapa trik itu, beberapa cara itu. Dan kita bisa ngatasi ini ketika kita bisa kenal diri kita sendiri, kita bisa kenal musuh kita bisa kenal medan pertempuran kita. Itu sebenarnya prinsipnya prinsip Sun Tzu sebenarnya. Jadi sekarang ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi Sun Tzu, mengenal diri sendiri, mengenal musuhmu, dan mengenal medan tempurmu untuk menghadapi dampak ekonomi corona ini. Jadi itu ada satu filosofinya tentang itu adalah apa? Sun Tzu ini, ketika Anda tahu tentang diri Anda dan musuh Anda tidak perlu takut dengan hasil 100 kali pertempuran. Tapi ketika Anda tahu diri Anda dan tidak mengenal musuh Anda, ini ya, setiap kemenangan yang Anda peroleh, Anda juga akan kehilangan, akan menderita kekalahan. Jadi, dan ketika Anda tidak mengenal diri Anda dan musuh Anda, di 100 pertempuran Anda pasti akan menyerah. Itu dia dahsyat sob ini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini saya udah ngajarkan tentang Sun Tzu. Saya kenal tentang Tai Chi ya, tentang bagaimana kita harus fleksibel gitu. Dan ini Tai Chi itu mengajar kita fleksibilitas gitu, menghadapi segala situasi. Dan itu harus kita terapkan sekarang. Kemarin tadi pagi saya ditelepon oleh dulu manajer saya dulu. Sekarang dia udah buka wirausaha, usaha sendiri, bengkel. Dulu kan saya bengkel besar, panel maker terbesar dulu di wilayah timur saya gitu. Zaman dulu panel maker. Jadi saya ngerjakan bandara segala macam-macam untuk panel-panel besarnya switchboard ini dulu. Dan dulu pertama itu 25 tahun lalu. Dan saya juga distributor dulu. Distributor alat listrik dan yang lainnya. Jadi saya distributor, saya panel maker gitu. Dan ini Bambang ini dulu salah satu manajer saya, manajer produksi saya. Dan akhirnya dia buka sendiri tentang bisnis hidrolik gitu. Hidrolik dan yang lainnya. Nah, dia bengkelnya besar, meskipun masih ngontrak segala macam-macam. Alhamdulillah dia masih mau nurut dengan saya. Ketika saya bilang, "Bang, lebih baik kamu tinggal di bengkelmu," gitu. Ya udah dia tinggal sekarang. Kenapa? Itu kita meniru pakai sistemnya Cina gitu. Orang China itu kalau ketika usaha itu dia tinggal di situ, di tempat usahanya gitu. Dulu dia pindah rumah di mana, workshop di mana gitu. Kan susah gitu. Akhirnya dia di sebelahnya kan kita bilang, "Ini ada rumah, kenapa kamu nggak pindah ke sini?" Akhirnya dia pindah sekarang ini. Jadi dan rumahnya hilang karena riba gitu. Jadi di rumahnya dijual nutupin utang ribanya, dia pindah ke workshopnya gitu, yang kontrak itu. Tapi mudah-mudahan dia barokah. Nah, Bambang ini tadi laporan ke saya, "Pak," katanya, "saya sekarang ini ngerjakan kerjaan kecil, Pak. Apapun saya sikat sekarang ini. Ada orang ngerjain teralis, saya sikat. Ada orang ngerjain pagar, saya sikat. Pagar ini pagar rumah. Ada orang ngerjain apapun yang service saya sampai ini CCTV dia kerjain gitu. Karena basicnya dia elektro juga gitu. Jadi dia kerjain semua gitu, selalu pekerjaan itu. Yang penting apa? Yang penting dia bisa survive gitu. Nah itu dia lakukan. Karena saya melakukan hal yang sama gitu. Sekarang ini saya melakukan kerjaan-kerjaan kecil apapun, yang penting saya dapat kerjaan gitu. 1 juta, di bawah 1 juta, ratusan ribu saya kerjain. Ya anak buah saya ngerjain, bukan saya. Tapi intinya mereka biar survive bagi mereka, supaya saya gimana caranya mereka bisa bertahan gitu. Jadi sekarang ini zaman bertahan dulu sob. Nah tadi pertama saya bilang, kita harus mengenal diri kita sendiri, kita harus kenal musuh kita harus kenal medan tempur kita gitu. Jadi diri kita harus tahu kemampuannya di mana gitu. Dan jangan Anda ego dengan diri kita, "Oh saya kemampuannya di sini, terus saya nggak bisa ngambil ini." Nggak bisa sob. Anda tuh sebenarnya mampu, lebih daripada mampu. Jangan hanya mau bekerja di bidang yang Anda tahu. Yang nggak Anda tahu, Anda harus lakukan gitu. Coba Anda tengok-tengok sana sini. Saya punya sahabat namanya Handri Satriago. Itu teman sahabat saya dulu, yang sekarang jadi CEO-nya GA gitu. GA Asia kayaknya sekarang udah gede. Dia coaching hebat dia. Dan saya belajar sisi dari dia gitu. Bagaimana saya lihat, loh kok saya waktu itu saya kaget gitu. Kenapa? Karena ada sahabat saya kan banyak kenal manajemen GA, ada GA Lighting, GA Power Plant. Kayak Handri juga sama dulu. Dia pindah dari Lighting ke Power Plant gitu. Power Plant itu tentang pembangkit gitu. Itu nggak masalah bagi dia gitu. Sebelumnya di GA Plastik atau apa, nggak ngerti saya. Nah dia nggak apa-apa pindah ke situ, ya udah, meskipun itu ilmu baru bagi dia,
Tapi di J itu orang hanya 3 bulan aja untuk adaptasi. Sisanya dia harus jadi orang baru, orang yang bisa targetnya harus target baru lagi, lebih hebat lagi daripada itu. Jadi hanya sebentar aja kita beradaptasi di satu tempat. Karena kalau kita, jadi urutannya gini sob, kalau kita ini anggaplah saya ini udah nyampe kelas 7 gitu, saya kan udah tahu stepan kelas 1 ujiannya gimana, kelas 2 gimana, kelas 3 gimana, kelas 4 gimana, kelas 5 gimana, 6 gimana, 7 gimana. Tiba-tiba saya sekarang ini lagi covid gitu, tiba-tiba saya turun ke kelas 2 gitu. Aset saya kelas 2, bisnis saya kelas 2, belajar dari baru lagi, gak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita tahu urutannya. Untuk naik kelas 3 ujiannya kayak gini, modelnya kayak gini. Meskipun beda-beda dikit, kita udah tahu kurikulumnya gitu. Struktur ujiannya udah tahu. Jadi kita akan lebih mudah naikin kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Bila perlu naik ke kelas 8 gitu. Nah, itu dia prinsipnya. Jadi jangan underestimate tentang diri Anda. Harus kenal diri Anda. Diri Anda itu bisa ngelakukan apapun. Bisa ini kan, bisa mengupgrade diri sendiri, bisa gitu. Kita ini Allah tuh udah memberikan kita tubuh yang sempurna gitu. Cuman kemauan di diri kita harus dinaikin sob, harus di-up-kan gitu. Jadi itu. Terus yang kedua, kenali musuhmu gitu. Jadi musuh kita corona. Lihat cap kan nggak kelihatan gitu. Saya dipanggil cap ya, banyak di SKDA. Nggak kelihatan segala macam-macam, nggak apa-apa. Tapi dampaknya kelihatan. Yang kena sektor mana? Terus apa-apa aja yang kena, paling buruk seperti apa, kita harus kenal semua gitu. Nah dari situ udah kita kenal musuh kita segala macam-macam, kita bisa membuatin model bisnis apa yang harus kita lakukan. Contoh saya sekarang ini, saya kan player sekarang ini, player tuh saya bisnis kitchen segala macam-macam. Sekarang saya berubah jadi fasilitator gitu. Dan alhamdulillah di Uber saya udah lakukan itu di Uber Pay, jadiin orang agen premium segala macam. Itu kan mereka akhirnya jualan pulsa segala macam, kita fasilitasi. Saya juga akan lemparkan Anda bisa jadi reseller gitu. Loh, saya kan distributor banyak produk kitchen gitu. Dan Anda kalau dapat distributor seperti itu jauh sob, lama sob. Anda harus punya stok yang kuat sob, Anda harus punya hubungan yang kuat, penjualan yang kuat, segala macam-macam gitu. Jadi butuh biaya banyak, butuh waktu banyak. Dan saya sudah ada gitu. Kenapa nggak saya bagi ke Anda jadi reseller semua, jadi distributor semua. Saya ambil profit kecil aja, yang penting bisa jalan. Betul apa enggak? Saya ngebeli banyak, ambil banyak, bukan ambil besar gitu, profit besar. Dan itu bisa jalan, insya Allah jalan gitu. Terus yang ketiga, di Uber sekarang ini saya ngerjakan sekarang udah launching Uber di Gorontalo, di Manokwari, di mana-mana gitu. Kan ada mitra cabang, itu kita berpartner semua. Jadi saya rubah diri saya jadi player menjadi fasilitator gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga, kenali medan tempurmu. Kita harus tahu medan tempur kita di mana gitu. Jadi kalau kita nggak kenal tentang medan tempurnya, susah sob, kita bisa kalah gitu. Rasulullah itu kalau perang dia tahu medan tempur seperti apa. Makanya dia bisa ngalahkan 1 banding 10, bahkan 100. Kenapa? Karena tahu medan tempurnya. Beliau itu menerapkan yang pemanah ada di bukit, ini di sini. Akhirnya apa? Ya udah menang gitu loh. Termasuk perang-perang berikutnya menang terus. Kenapa? Karena mengenali medan tempurnya. Malah di satu peperangan beliau tahu tentang di mana letak mata air yang ada. Terus di mana pas habis hujan itu dia tahu betapa beratnya kalau dia jalan seperti itu. Sehingga pas musuh ini yang dia kuasai adalah dia di tempat di mana ada sumurnya dia bertahan gitu, di belakangnya gitu. Sehingga musuhnya udah kelelahan sendiri, udah perang kan habis, jatah air berapa gitu. Orang tempur kurang air kan repot ya. Akhirnya kalah musuhnya, segede apapun. Itu ada logikanya sob. Ada sainsnya gitu. Jadi betapa hebatnya beliau melakukan itu. Jadi kita harus kenal musuh kita. Jadi kalau kita kenal diri kita, kita kenal musuh kita, kita kenal medan kita pastikan 1000 pertempuran pun kita tidak akan takut untuk jatuh. Jadi itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi Anda semua. Jangan nyerah dulu. Jangan gampang untuk mecat karyawan gitu. Kalau bisa ya. Karena mereka semua punya rezeki dari Allah. Yakinkan itu. Kalau saya sedablek itu. Biarin, yang penting saya usaha. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin. Ya insya Allah ada rezeki. Kalau saya salah banyak salahnya, memang saya banyak gudang kesalahan, gudang kekurangan. Kalau ada kebaikan, mohon balas dengan Al-Fatihah, salat Nabi dan juga doa ya, doa terbaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.